warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya tolong dipimpin doanya ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang ibu panggil namanya, tolong dijawab hadir ya. Amir Syarifuddin, hadir? Ya, hadir. Zahra Salsabila, hadir? Ya, hadir. Bardan Al-Ghazali, hadir? Ya, hadir. Rizky Albara, hadir? Muhammad Raihan Asidik, hadir? Oh iya, hadir. Muhammad Kevin Darmawan, hadir? Kinanti, hadir? Ya. Semuanya masuk ya. Siapa di sini yang namanya belum ibu panggil? Coba angkat tangan. Sudah semua? Oke. Siapa di sini yang masih ingat tentang materi kita pada minggu lalu? Coba, siapa yang masih ingat? Ya, Kinanti, bagaimana? Ya, betul. Materi kita minggu lalu membahas tentang teks biografi dan teks autobiografi. Nah, sekarang ibu tanya. Coba, Kevin, apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang berisi tentang seorang tokoh dalam mengarungi kehidupannya dan ditulis oleh seseorang agar kita dapat meneladani tokoh tersebut. Oke, pinter ya. Nah, sekarang teks autobiografi. Coba ibu mau dengar? Coba Al-Ghifari. Betul. Teks autobiografi adalah teks yang berisi tentang kehidupan seorang tokoh dalam mengarungi kehidupannya, tetapi ditulis oleh dirinya sendiri. Oke. Nah, oke, semuanya masih ingat ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang laporan hasil observasi. Nah, sebelum memasuki teks laporan hasil observasi ini, Ibu ada satu benda atau satu tumbuhan ya. Nah, coba kalian amati tentang ini. Ini namanya apa? Coba. Iya, betul. Ini namanya tanaman lidah buaya. Oke ya. Coba diamati. Ada apa aja tanaman ini? Iya, warnanya hijau. Apalagi? Di pinggirnya ada tajam-tajamnya ini ya. Apa ini namanya? Duri mungkin ya. Dan di dalamnya warnanya putih. Iya, betul. Warnanya putih seperti berlendir begitu ya. Nah, semuanya sudah pandai dalam mengamati suatu objek. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang sudah mendengar atau pernah melakukan laporan hasil observasi? Belum ada? Belum ada yang tahu? Belum ada yang mendengar juga? Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Ibu jelaskan ya. Teks laporan hasil observasi ini adalah hasil pengamatan atau penelitian kita terhadap suatu objek lalu dituliskan kembali secara sistematis yang didasarkan pada hasil observasi. Ya, betul. Hasil observasi. Jadi, gambaran teks laporan hasil observasi ini adalah kita melakukan suatu pengamatan atau penelitian
terhadap suatu objek, lalu kita tuliskan kembali secara sistematis atau secara lengkap. Oke, di sini pasti sudah pinter semua ya mengamati suatu objek atau meneliti suatu objek. Ya, awal tadi sudah pinter semua dalam meneliti dan mengamati tanaman lidah buaya. Oke, pasti semuanya sering mengamati, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau di mana saja pasti sering mengamati kan, baik mengamati tumbuhan, mengamati hewan, mengamati orang lain, atau mengamati siapapun itu. Di sini pasti Ibu yakin sekali sudah pandai dalam mengamati suatu objek. Nah, tinggal cara menuliskannya saja. Oke ya. Nah, lalu di situ tadi ada kata observasi kan? Laporan hasil observasi. Nah, apa itu sih observasi? Apa itu? Coba Fatan. Apa observasi? Oke, ada lagi yang lain yang ingin menambahkan jawaban Fatan? Iya, Kinanti. Oke. Tepuk tangan untuk mereka berdua ya. Observasi adalah kegiatan pengamatan atau kunjungan ya. Coba diulangi lagi. Alvin, apa observasi? Iya, betul. Diingat-ingat ya. Nah, lalu apa saja Bu komponen dalam observasi? Dalam laporan hasil observasi. Komponennya ada dua, ada observer dan ada observer. Observer adalah orang yang melakukan pengamatan, sedangkan observer adalah objek pengamatannya. Jangan sampai tertukar, oke? Observer orang yang melakukan pengamatan, observer adalah objek pengamatannya. Nah, lalu di situ ada ciri-ciri laporan hasil observasi, ada 6. Yang pertama bersifat umum, yang kedua objek yang diteliti bersifat tunggal, yang ketiga ditulis berdasarkan fakta, yang keempat ditulis secara lengkap. Informasi teks yang ditulis adalah informasi terkini dan sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas. Nah, bisa dipahami ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Coba, siapa yang ingin bertanya sampai di sini? Ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau begitu Ibu lanjut ya. Selanjutnya itu ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3. Yang pertama ada deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Kalau kita menulis teks laporan hasil observasi harus ada 3 struktur ini ya. Kalau salah satu tidak ada dari struktur ini, itu berarti belum bisa dikatakan sebagai laporan hasil observasi. Coba dibuka buku kalian ya, halaman 63. Di sana ada teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Nah, tugas kalian adalah tentukan struktur teks laporan hasil observasinya ya. Silakan dikerjakan, oke? Sudah selesai semua tugasnya hari ini? Siapa yang belum selesai? Coba angkat tangan, siapa yang belum selesai? Tidak ada, selesai semua ya. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkannya? Iya, betul sekali. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi memberikan informasi berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian kita terhadap suatu objek yang didasarkan dengan observasi ya. Nah, terus komponen teks laporan hasil observasi itu ada 2. Yang pertama ada observer, yang kedua ada observer. Yang pertama
Observer adalah orang yang melakukan pengamatan. Yang kedua, observer adalah objek pengamatannya. Jangan sampai tertukar. Nah, jadi teks laporan hasil observasi ini adalah agar kita semakin terampil dalam menuliskan hasil pengamatan kita sendiri. Ini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalau begitu, silakan dirapikan mejanya ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya ya. Baiklah anak-anak, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.